Baiklah, kita lanjutkan untuk sesi yang kedua di pertemuan pertama ini. Yang sekarang kita akan bahas mengenai lingkup statistika. Nah, tujuan dari pertemuan hari ini itu adalah sebagai berikut, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan lingkup statistika secara umum, kemudian mengidentifikasi ranah statistika deskriptif dan statistika inferensial, kemudian ada batasan peubah, mengidentifikasi bias respons, serta menjelaskan batasan contoh acak sederhana dan jenis pengumpulan data. Nah, di sini sebelum kita masuk ke apa sih statistika itu, kita harus tahu dulu setiap belajar itu, kenapa sih kita harus mempelajari tentang statistika. Nah, seperti yang kita tahu, atau mungkin kalian udah tahu ya, banyak sekali statistika itu selalu dibutuhkan dimanapun gitu, di bidang manapun. Nah, di sini contohnya ada di bidang bisnis, di bidang finance atau keuangan, kemudian di medical atau kesehatan, dan bahkan di politik. Nah, hal ini pula yang menyebabkan kalau misalnya kalian tahu ya, mata kuliah statistika itu diambil dan diwajibkan di seluruh departemen yang ada di IPB gitu. Nah, tadi misalnya untuk yang di bidang bisnis gitu, di bidang bisnis ini kita menganalisis tentang hasil dari penjualan tentang sebuah produk baru gitu. Jadi misalnya ada produk baru saja diluncurkan. Nah, itu sebelum diluncurkan itu ada analisisnya terlebih dahulu. Jadi orang bikin produk nggak asal aja, karena kalau produk baru kan butuh banyak biaya. Kemudian di situ juga orang itu yang buat produk baru sebelum meluncurkannya dia udah melakukan analisisnya misalnya berupa pasar itu sekarang lagi suka apa sih gitu. Kemudian produk barunya ini mau ditujukan ke kalangan mana? Apakah ke kalangan menengah ke atas ataukah menengah ke bawah? Kemudian targetnya umur berapa? Apakah di semua usia ataukah yang usianya produktif atau anak-anak gitu. Nah, jadi mereka di situ sudah melakukan analisis gitu. Selain itu juga misalnya apakah ada produk tandingan yang sebelumnya gitu. Nah, itu semua memerlukan analisis gitu, termasuk sampai ke bungkus-bungkusnya produk baru tersebut. Masyarakat suka yang bungkusnya seperti apa, apakah yang kemasan kecil atau yang kemasan besar dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua kalau di bidang bisnis adalah untuk membantu memprediksi berapa volume penjualan dari sebuah produk gitu. Kemudian selain itu juga untuk mengukur performa dari karyawan. Pasti kalau misalnya kalian orang tuanya seorang karyawan atau misalnya seorang pegawai negeri itu mengisi namanya SKP, kemudian nanti di akhir akan SKP itu kayak rencananya mau apa, rencana SKP gitu. Dalam 1 tahun ke depan mau apa saja yang dikerjakan. Kemudian nanti di akhir tahun bagaimana pencapaian dari rencananya tadi. Kalau misalnya semuanya tercapai ya bagus gitu, berarti nanti nilainya tinggi, nilai kinerjanya. Kalau misalnya banyak yang tidak tercapai berarti nanti nilai kinerjanya rendah gitu. Kemudian untuk di keuangan itu belajar mengenai berapa sih return yang akan diperoleh atau manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh dari investasi. Selain itu kalau misalnya di bidang keuangan yang paling sederhana adalah kalau misalnya kalian rajin mencatat pengeluaran kalian,
itu kalian akan tahu bulan-bulan kapan pengeluaran kalian tinggi dan tingginya itu untuk apa gitu. Seperti itu. Sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang pencatatan keuangan ini. Kalian bisa mencari di apps Google Apps ya. Kemudian untuk di bidang medical itu digunakan untuk mengevaluasi dari cara baru untuk mentreatment penyakit. Apakah ini lebih baik atau tidak dibandingkan dengan cara yang lama gitu. Jadi cara pengobatan baru lebih baik nggak dibandingkan dengan cara pengobatan yang lama gitu. Misalnya ada obat baru, kemudian dicek, dianalisis, dia apakah lebih baik dibandingkan obat yang lama. Seperti saat ini kan sedang pandemi corona. Nah, orang berlomba-lomba untuk membuat vaksin. Nah, untuk membuat vaksin atau produk baru dari vaksin itu melalui beberapa tahapan, banyak sekali tahapannya. Nah, nanti uji coba itu dianalisis. Nah, analisisnya menggunakan apa? Menggunakan statistika gitu. Jadi statistika ini sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa dipisahkan dengan statistika. Bahkan seorang ibu rumah tangga pun itu berhadapan dengan statistika. Ketika seorang ibu mencicipi masakannya, tidak mungkin masakannya langsung dihabiskan untuk sekedar mencicipi rasanya enak atau tidak. Kalau misalnya bikin sayur, itu biasanya dicicipin dulu sedikit, gitu kan, sepucuk sendok, kemudian dirasakan udah pas belum. Nah, baru setelah itu kalau udah pas, oh ya udah berarti siap dihidangkan gitu. Pun penjual buah di pasar, misalnya pembeli buah di pasar, gak mungkin dia rasain jeruknya sebox besar buahnya, pasti dibuka satu secara acak milihnya, kemudian dirasakan manis nggak. Kalau misalnya manis, oh ya berarti dia bisa menyimpulkan bahwa jeruk yang di sini tuh manis gitu. Nah, kemudian untuk di bidang politik itu kita biasa mendengar exit poll, kemudian ada quick count. Nah, kegiatan-kegiatan itu memerlukan analisis statistika. Nah, kemudian kenapa kita perlu belajar tentang statistika? Nah, ini penting sekali. Jadi, hidup kita akan semakin sulit jika kita tidak memahami data. Di era sekarang ini, banyak sekali berita-berita hoax. Nah, kalau misalnya kalian tidak memahami data, jadi bacaan berita hoax itu termasuk data yang masuk ke kalian. Kalau misalnya kalian tidak memahami data, maka hidup kalian akan semakin sulit karena termakan oleh berita-berita tersebut. Misalnya tentang nggak usah pakai masker. Nanti kalau misalnya pakai masker, karbon dioksidanya masuk lagi ke kita, bisa membunuh kita. Nah, itu kan berita hoax, gitu kan? Kalau misalnya kalian paham mengenai data, ya berarti kalian akan hidupnya akan semakin mudah karena bisa memilah, oh ini informasi yang benar, oh ini informasi yang salah. Kemudian without data, you are just another person with an opinion. Jadi kalau misalnya kalian berbicara ke orang, misalnya tentang skripsi kalian, terus kalian hanya ngomong tentang tanpa didukung data, maka orang tersebut sulit untuk mempercayai kalian gitu. Makanya kalau misalnya mau berargumentasi, data-datanya dikumpulkan dulu agar kalian tidak dianggap hanya beropini saja, tapi berdasarkan fakta-fakta ataupun data-data yang ada. Nah, ini understanding statistic can help you make better choice. Nah, ini sangat benar sekali. Jadi kalau misalnya seperti kalian ini memilih sesuatu, itu kalian
kalau misalnya paham tentang statistik, itu kalian akan sangat-sangat terbantu. Misalnya, kalian belanja di online shop gitu ya, belanja online. Nah, kalian tahu waktu-waktunya, statistiknya kapan e-commerce itu mengadakan diskon besar-besaran misalnya. Kemudian kalian belanjanya 1 hari sebelum waktu diskon tersebut. Nah, pasti kalian bakal menyesal kan? Aduh, padahal kalaupun beli sekarang juga nggak masalah gitu. Kenapa belinya kemarin gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi, ketika kalian paham tentang statistik, kalian akan eh, terbantu untuk menemukan pilihan terbaik kalian gitu. Apalagi ibu-ibu seperti saya kan, itu harus paham tentang statistik untuk mengatur misalnya kapan harus berbelanja A, kapan harus berbelanja B. Nah, itu akan semakin banyak keuntungan. Dimana kalau misalnya sekarang diskonnya yang bagus gitu kan, untuk barang apa. Nah, seperti itu. Itu hanya contoh-contoh saja ya. Nah, untuk yang lain lebih banyak lagi. Misalnya untuk menentukan kalian nanti mau kerja di mana, berarti kalian harus mengumpulkan tentang data-data. Kira-kira 5 tahun ke depan pekerjaan apa ya yang akan dibutuhkan itu gitu. Berarti saya keahliannya harus di mana nih gitu. Keinginan saya di sini, berarti saya harus ahli di mana? Apa yang harus saya tingkatkan dari diri saya? Nah, seperti itu ya. Jadi kumpulkan data-datanya. Kemudian dianalisis menggunakan statistika. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu statistika. Statistika itu adalah ilmu yang pelajari dan mengusahakan agar data menjadi informasi yang bermakna. Maksudnya di sini kalau misalnya kalian cuma dikasih angka 6, 7, 8, 9 gitu, itu nggak akan ada maknanya. Kenapa nggak akan ada maknanya? Karena di situ tidak ada info apa sih angka-angka ini tuh menunjukkan apa, itu nggak ada. Jadi sekedar hanya angka aja gitu. Kemudian beda halnya kalau misalnya nilai kuis metode statistika pertemuan ke-1 6, 7, 8 gitu. Nah, ini tuh nilai gitu. Berarti kan seperti itu ya. Jadi beda antara data dengan deretan angka. Kalau data itu adalah punya makna gitu. Jadi yang nilai kuis statistika 6, 7, 8, 9 itu merupakan data. Kalau 6, 7, 8, 9 saja tidak ada keterangan apapun, itu hanya sederetan angka. Kemudian statistika adalah ilmu yang pelajari seluk-beluk data. Seluk-beluk data ini maksudnya adalah mencakup tentang bagaimana cara mengumpulkan data, cara mengatur atau mengorganising data, kemudian cara menganalisis data dengan tepat, dan cara menginterpretasikan serta menarik kesimpulan yang benar dan sah sehingga kesahihan dan kehandalan dari kesimpulan tersebut dapat dinilai secara objektif. Nah, menariknya statistika ini adalah di keragamannya atau variability-nya. Seperti orang yang punya kesukaan makanan yang berbeda-beda, kemudian tinggi orang yang berbeda-beda, warna rambut yang berbeda, beratnya yang berbeda. Kita justru aneh nanti kalau misalnya semua wajah orang di Indonesia mirip dengan Dian Sastrowardoyo. Meskipun cantik, tapi kita kalau misalnya ketemu, dia siapa ya, kayak gitu. Kemudian akan aneh juga kalau misalnya kesukaan jadi nggak menarik gitu, nggak ada yang, kalau misalnya nggak ada keragaman itu jadi monoton, nggak menarik. Nah, makanya itulah menariknya statistika. Kalau misalnya kesukaan makanan orang itu sama semua di seluruh dunia, sukanya sate. Nanti orang nggak akan ada yang masak nasi goreng, nggak akan ada orang yang masak soto gitu. Jadi masaknya sate semua. Seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, di sini statistika deskriptif versus statistika inferensial. Untuk yang bab ini nanti mungkin akan saya lanjutkan ke
sesi yang ketiga karena ini agak panjang. Jadi untuk sesi yang kedua, sekian dulu. Terima kasih.